Nggak ada hari Senin yang terlewatkan tanpa informasi penting di dunia kamera. Walaupun kita syutingnya memang agak mepet banget ya. Tapi tetap, mari kita mulai Shutter News kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama, ini ada Apple yang minggu lalu itu mengumumkan jajaran iPad terbaru tanggal 18 Oktober kemarin. iPad Basic dapat redesign yang jadi sama, dia full layar semua. Jadi sekarang jajaran iPad dari yang Basic sampai yang Air, begitu juga yang Pro, begitu juga yang Mini, semuanya punya desain yang mirip-mirip. Yang Basic justru menarik karena dia membawa webcam yang tempatnya lebih make sense ya. Jadi dia berada di posisi horizontalnya. Kalau webcamnya tersebut di posisi horizontal, dia ada di atas gitu ya. Jadi nggak terlalu awkward kalau dipakai buat online meeting, sedangkan yang Pro-nya tetap sama aja. Jadi agak aneh juga di situ ya. Cuman sayangnya untuk si iPad Basic ini dia cuma bisa pakai Apple Pencil Gen 1 yang membuatnya jadi auto tidak worth it menurut gua. Karena Apple Pencil Gen 1 tuh harusnya ngecasnya pakai Lightning cable gitu ya, jadi menyebalkan sekali dan gua nggak tahu kenapa Apple melakukan hal tersebut. Dimana menurut gua udah lebih baik ambil yang iPad Air-nya aja. Lalu untuk iPad Pro dia juga di-upgrade, sekarang bawa prosesor M2 chip. Dan yang paling menarik katanya bakal hadir juga aplikasi DaVinci Resolve. Gua bukan pengguna Resolve, cuman tetap gua cukup excited walaupun gua tetap berharap Premiere untuk disupport ke iPad. Gue rasa sih sebenarnya di sini permainan politik aja kali ya, soal software mana dulu, karena harusnya kalau Resolve aja capable running di iPad, harusnya Premiere juga capable. Karena Premiere sekarang juga di laptopnya udah native M1 gitu kan. So, kenapa tidak? Lanjut lagi, ini ada brand kamera low budget, Leica. Ya itu ngejokes ya, karena tidak mungkin Leica low budget, di mana mereka kembali merilis kamera film Leica M6 dengan pembaruan viewfinder dan komponen elektrik yang lebih modern. Gua sih nggak mau bahas terlalu mendalam soal berita ini karena bukan ketertarikan gue juga dengan kamera-kamera film. No offense buat pengguna film ya, nggak apa-apa, itu hobi yang bagus juga, cuman gue tidak terlalu tertarik. Dan kamera Leica M6 yang baru diluncurkan ini, kamera film ini, dia dijual seharga 5.295 US dollar di luar sana. So ya, nggak perlu kita terlalu bahas lah ya. Next. Selanjutnya ini ada Adobe yang mengumumkan integrasi native kamera dengan cloud storage via Frame.io. Yang waktu itu video peluncurannya sempat keluar, kita lihat lalu videonya ditarik. Gua sempat bikin video pembahasan terpisah dan sekarang videonya udah rilis secara resmi, jadi kalian bisa cek omongan-omongan gua waktu itu tidak berbohong. Dan kamera pertama yang mengadaptasi secara langsung adalah Red ViRaptor, ViRaptor XL dan juga Fujifilm X-H2S. Wow. Walaupun emang sistem cloud di Indonesia itu belum maksimal dengan internetnya yang kacrut, tapi ini sebuah penerapan yang menurut gua menarik sebagai technological advancement yang membantu workflow produksi video. Dan fun fact, kemarin gua baca berita internet tercepat di Indonesia itu di Bekasi. Which is sangat-sangat meragukan informasinya. Tapi kalau memang itu yang tercepat di Indonesia, gue nggak tahu gimana di tempat lain. Ya walaupun ini di Jakarta, tapi rumah gue di Bekasi, rasanya sih nggak beda jauh ya. Mungkin masalah harga juga. Selanjutnya ini ada berita yang benar-benar menarik banget karena Sony sudah meluncurkan schedule live untuk peluncuran kamera baru. Fix, rumor A7R Mark V akan berakhir dan gue sangat yakin kameranya bakal diluncurkan tanggal 26 November nanti. Buat yang belum ngikutin rumornya, highlight di rumor kemarin berkaitan dengan Sony A7R Mark V ini. Yang paling utama itu katanya Sony bakal membawa AI autofocus juga, kayak yang udah dibawa sama Canon dan Fujifilm. Dan implementasi dari kamera-kamera Sony harusnya lebih akurat lagi. Dan balik lagi, gue sangat excited untuk menunggu peluncurannya. Dan memang layar peluncurannya tuh agak ganas gitu ya, dengan background berwarna merah dan
diumumkannya agak terlalu lama sebenarnya, biasanya kayak 3 hari sebelum peluncuran atau 2 hari sebelum peluncuran, sedangkan di sini agak lama sepertinya, jadi mungkin memang kamera yang spesial akan diluncurkan. Dan ya, kita tunggu aja, harusnya nggak lama dari video ini tayang. Harus video ini tayang tanggal 24 ternyata, lusa. Terakhir ini kita tutup dengan berita yang agak-agak racun. Jadi ini ada sebuah produk yang menurut gue cukup menarik dari Kickstarter yang gue lihat di websitenya Petapixel. Produk ini bernama Edge Pro dan idenya adalah modul magnet yang bisa digunakan untuk memperkuat penggunaan ekosistem produk Apple. Jadi dia bisa nempelin iPhone sama Mac sebelahan sama iPad buat dipakai sidecar. Buat kalian yang nggak tahu, gue suka banget pakai fitur sidecar gitu ya, biar si iPad-nya jadi monitor tambahan dan sebagainya. Si iPhone-nya nempel ke iPad itu juga bisa gitu. Jadi bener-bener modular banget dan menurut gue asik banget buat diterapkan. Gua pribadi tertarik untuk back project ini, yang by the way gue udah back juga projectnya. Dan ya, hitung-hitung coba-coba pertama kali back project Kickstarter. Walaupun agak membingungkan sih ketika gue menyetujui untuk back, gue udah masukin nomor kartu kredit. Bukan kartu kredit gue sih, cuman kan memang Visa gitu ya. Duitnya nggak langsung ditarik gitu. Gue jadi agak bingung, ternyata ada tanggal tenggatnya. Dan mereka juga nggak langsung minta alamat kayak kalau kita beli barang gitu ya. Jadi kalau barangnya udah ready, baru nanti mereka minta alamat atau semacamnya ya. Pengalaman yang akan menarik kalau gue share nanti kalau misalkan si produk ini memang udah bener-bener nyampe di gue. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi wawasan tambahan buat kalian. Dan kayak biasa, kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.